Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Harb bin Suraij, katanya, telah bercerita kepadaku kakekku, katanya aku pernah pergi ke Madinah dan singgah sebentar di sebuah lembah. Saat itu ada dua orang laki-laki. Di antara keduanya terdapat seekor kambing betina. Si pembeli berkata kepada si penjual, berdaganglah dengan cara yang baik. Aku berkata kepada diriku sendiri, ada seorang dari Bani Hashim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyesatkan banyak manusia. Apakah ia orangnya? Aku pun memperhatikan, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki mempunyai sosok tubuh yang indah, lebar dahinya, kecil hidungnya dan alisnya. Ada rambut hitam bagaikan benang tumbuh dari dada hingga pusarnya. Ketika itu beliau memakai pakaian yang lusuh. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda, Assalamualaikum. Kami pun menjawab salamnya. Tidak lama kemudian si pembeli bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepada si penjual agar berjual beli dengan baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya seraya bersabda, kalianlah yang menguasai harta kalian sendiri. Sesungguhnya aku berharap bertemu Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, di mana tiada seorang pun yang menuntutku dengan apa-apa telah kuzalimi, baik itu berupa harta, darah maupun kehormatan, melainkan dengan haknya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang mempermudah penjualan, pembelian, penerimaan, pemberian, pembayaran utang dan penagihannya. Kemudian Rasulullah SAW beranjak dari tempat itu. Aku berkata, demi Allah, aku akan menyusul beliau karena sesungguhnya perkataannya adalah baik sekali. Aku pun mengikutinya dan berkata kepadanya, wahai Muhammad. Rasulullah SAW menoleh ke arahku dengan seluruh badannya dan bertanya, apa yang kau inginkan? Aku menjawab, engkaukah orang yang telah menyesatkan banyak manusia, memusnahkan mereka dan menghalangi mereka dari menyembah apa yang biasa disembah nenek moyang mereka, yaitu berhala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hak penyembahan itu hanyalah milik Allah. Laki-laki itu bertanya, kepada apakah engkau menyeru manusia? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku menyeru hamba-hamba Allah kepada Allah. Aku bertanya, apa yang kau katakan itu? Nabi SAW bersabda, agar kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepadaku, yaitu Al-Quran. Kami kafir terhadap Lata dan Uzza, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apakah zakat itu? Tanya laki-laki itu. Rasulullah SAW menjawab, orang kaya di kalangan kami akan menyerahkan kelebihan hartanya kepada orang fakir di kalangan kami. Aku berkata, alangkah baiknya apa yang kamu suruhkan itu. Maka laki-laki itu berkata kepada dirinya, sungguh dulu tiada seorang pun yang lebih aku benci daripada beliau, dan terus begitu. Tetapi setelah itu beliau adalah orang yang paling aku cintai, lebih daripada cintaku kepada ayah dan anakku serta seluruh manusia. Aku berkata, sekarang aku telah mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, engkau telah mengetahuinya? Jawab laki-laki itu, ya, saya telah mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan kamu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadaku. Maka laki-laki itu berkata, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku singgah di sumber air di mana banyak manusia mengerumuninya. Kemudian aku akan menyuruh mereka dengan apa yang engkau suruh itu. Sesungguhnya aku berharap mereka mau mengikutimu. Rasulullah SAW bersabda, ya, serulah mereka. Akhirnya semua orang yang di ada lembah itu
baik pria maupun wanita, memeluk agama Islam. Rasulullah SAW pun bergembira dan mengusap kepala laki-laki itu. Menurut Haythami, dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak disebut namanya, tetapi perawi yang lain adalah kuat. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah masuk ke rumah seorang laki-laki dari Bani Najjar untuk menjenguknya, dan beliau bersabda, "Wahai khal," yaitu panggilan paman yang merupakan saudara laki-laki ibu, "Katakanlah olehmu tiada Tuhan selain Allah." Maka laki-laki itu bertanya, "Apakah aku adalah khal atau am?" Yaitu paman dan merupakan saudara laki-laki bapak. Nabi SAW menjawab, "Tidak, sesungguhnya engkau adalah khal." Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah." Maka laki-laki itu berkata, "Apakah itu lebih baik untukku?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, itu lebih baik untukmu." Al-Haythami mengatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya adalah rawi sahih. Diriwayatkan Bukhari dan Abu Daud dari Anas bahwasanya ada seorang anak Yahudi yang biasa melayani Rasulullah SAW. Suatu ketika anak itu jatuh sakit, maka Rasulullah SAW menjenguknya dan duduk di dekat kepala anak itu seraya bersabda, "Wahai anak, masuklah ke dalam Islam." Maka budak itu menoleh ke arah ayahnya yang duduk di sisi beliau. Maka ayahnya berkata, "Ikutilah seruan Abu Qasim," yaitu Rasulullah SAW. Maka anak itu pun memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW keluar dari ruangan itu dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka dengan perantaraanku." Demikian yang disebutkan dalam kitab Jamul Fawaid. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan kita siap amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.